Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fikriya dari kelas HKI 3B Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tafsir hukum peradilan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai amanah dan berlaku adil. Jadi keadilan ini merupakan harapan dalam tatapan kehidupan bermasyarakat. Quraisy Shihab ini menyatakan bahwa keadilan ini berarti kesamaan yang memberi kesan antara dua belah pihak atau lebih, karena kalau cuma hanya satu pihak itu tidak akan terjadi adanya persamaan. Para pakar agama Islam umumnya itu merumuskan keadilan itu menjadi 4 makna. Pertama, adil dalam arti yang sama. Dengan pengertian adil, artinya itu memperlakukan sama antara orang yang satu dengan yang lain. Maksudnya persamaan di sini itu adalah persamaan dalam hak. Dalam surat An-Nisa 58 itu dinyatakan apabila kamu sekalian itu memutuskan dalam suatu perkara di antara manusia, maka kamu sekalian itu harus memutuskan secara adil. Adil pada ayat ini menurut Quraisy Shihab ini berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim itu harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak dari mereka sendiri. Yang kedua, itu adil dalam arti seimbang yang identik dengan kesesuaian atau yang proporsional. Keseimbangan ini tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Ketiga, adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak itu kepada para pemiliknya. Jadi lawan keadilan dalam pengertian ini itu adalah kezaliman. Murtada Mutahari itu menamakan keadilan ini dengan keadilan sosial, agar individu dalam masyarakat itu dapat meraih kebahagiaan yang lebih baik, maka hak individu itu dipelihara dan diwujudkan. Keempat, adil yang dinisbahkan kepada ilahi. Adil di sini ini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu itu terdapat banyak kemungkinan. Sebagai hasil dari bahasan ini bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan sebuah larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan. Ketegasan prinsip keadilan tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25 yang mengatakan kata mizan atau memiliki arti keadilan dengan hadid yang berarti besi. Besi ini merupakan suatu benda yang keras dan dijadikan sebagai senjata. Demikian pula dengan halnya hukum dan keadilan itu harus ditegakkan dengan cara apapun. Jika perlu itu dengan paksa dan dengan kekerasan, agar yang bersalah itu memiliki konsekuensi dan menerima akibatnya berupa sanksi atau kenistaan. Sedangkan yang benar itu akan mendapatkan haknya. Adapun kasus yang mengenai peristiwa yang dianggap kontroversial oleh sebagian akademisi ahli hukum dan juga sosiologi, kasus ini merupakan kasus korupsi jenis suap yang menjerat mantan Ketua DPR RI Irman Guzman yang lalu mendekam di Lapas Sukamiskin di Bandung, yaitu sudah dihukum secara sah karena melanggar pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang hukumannya itu adalah 4 tahun 6 bulan dan ditambah lagi dengan hukuman pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun terhitung selama masa pidana pokoknya itu berakhir. Nah, peristiwa yang mengawali kasus ini itu adalah adanya kelangkaan gula di Sumatera Barat yang kemudian itu dicoba diatasi oleh senator daerah itu, Irman Guzman, dengan cara menghubungkan seorang kenalannya dengan Bulog itu untuk menyalurkan gula ke daerah itu. Tapi peristiwa itu kemudian ditunda dan menerima suap sebanyak 100 juta sehingga diseret ke pengadilan. Jadi di satu sisi ada niat baik untuk mengatasi persoalan kelangkaan gula yang menyengsarakan masyarakat, tapi di sisi lain itu secara yuridis formal itu ia dituduh menerima suap dan karena itu dihukum. Jadi ini masalah keseimbangan keadilan antara nilai dari satu perbuatan baik dan akibat dari suatu perbuatan yang menurut hukum itu dilarang. Nah, menurut pengamatan, dalam dakwaan terhadap Irman Guzman itu ada 2 pasal, yaitu pasal pertama mengenai pasal 12 dan pasal yang kedua itu pasal 11. Nah, undang-undang tersebut itu digunakan jaksa oleh penuntut umum. Jadi dakwaannya itu bersifat alternatif. Jaksa itu mengangkat 2 pasal tersebut itu lalu hakim memutus secara alternatif berdasarkan dakwaan itu. Nah, bagaimana kalau melihat dari hal ini dari sudut pandang konsep keadilan yang diinginkan di dalam Islam? Nah, di dalam Islam itu tingkat keadilan itu amanah ya, yang artinya itu hak
itu sesuai dengan apa yang dia tuturkan, sesuai dengan apa yang dia dakwakan. Nah, apa konsekuensinya? Jadi begini, konsekuensinya adalah manakala alatnya itu tidak benar, maka hasilnya juga tidak akan benar. Jadi kalau hukumnya itu sudah salah dalam menerapkannya, maka akan salah juga hasilnya. Jadi mizannya itu atau timbangannya itu salah, maka putusannya pun juga hasilnya pasti akan salah. Nah, dalam kasus kontroversial ini itu melibatkan Matan Senator Sumatera Barat ini melihat bahwa seolah-olah hakim itu tidak memahami bahwa al-adil itu harus diukur berdasarkan konsep mizannya, sehingga apabila hakim itu salah melihat alat yang digunakan untuk mengadili seseorang, ya pastilah salah hasilnya. Kalau hasilnya itu sudah salah, maka pastinya tidak akan adil. Nah, kalau memang dakwaan pasal 12 terhadap orang itu tidak terbukti dan yang terbukti itu malah pasal 11, ya maka harus yang seharusnya digunakan itu untuk menghukum terdakwa itu adalah di pasal 11. Dari situlah dapat ditemukan keadilan sesuai dengan konsep keadilan menurut ajaran Islam. Nah, maksud di sini itu bukan bermaksud untuk mengadili putusan pengadilan tipikor yang secara yuridis formal itu sudah sah dan berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi analisis ini itu tidak dimaksudkan sebagai upaya membela koruptor, tidak sama sekali, karena justru Islam itu sangat menentang perbuatan curang, termasuk suap dan bentuk korupsi lainnya. Tapi Islam itu mengajarkan bahwa penegakan hukum itu diberi amanah untuk memutuskan secara adil. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai amanah dan berperilaku adil. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun pelafalan yang kurang baik atau mungkin kurang berkenan. Mohon maaf. Saya Nabila Fikriah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.